Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Kui Hongyu menggigil di lantai, Yunce menyipitkan matanya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu merasa sedih karena dipaksa berlutut di hadapanku?" "Tidak," kata Kui Hongyu sambil menundukkan kepalanya. "Kami, alam surga Kui, dengan tulus ingin menyerah padamu. Semua sekte dan kekuatan kami telah memutuskan untuk berhenti melawan orang-orang iblis, maafkan saya, para praktisi dari wilayah ilahi utara, dan kami juga telah membatalkan larangan dan hadiah pada segala sesuatu dan semua orang yang berhubungan dengan energi mendalam kegelapan." Yunce menyeringai pelan. "Sepertinya Kui Heaven Realm memaafkan wilayah ilahi utara." "Tidak," kata Kui Hongyu buru-buru, "aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Ada satu hal yang aku ingin kalian semua jangan pernah lupakan." Suara Yunce yang dingin dan mengintimidasi memasuki jiwa semua orang. "Kebaikan saya kepada Anda semua hanya terjadi satu kali saja. Sama saja, kamu hanya punya satu kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu kepadaku." Dia menatap Kui Hongyu sebelum melanjutkan, "Jika kamu ingin tunduk kepadaku, setidaknya kamu harus menunjukkan tingkat ketulusan yang mendasar, bukan begitu? Tenang saja, saya tidak akan minta banyak, mulai sekarang, kamu akan menamparkan dirimu sendiri sampai gigimu tanggal semua. Aku tidak ingin melihat setengah gigi pun tertinggal di gusimu, mengerti?" Ekspresi setiap Realm King berubah ketika mereka mendengar ini. Kui Hongyu tiba-tiba mendongak dan tergagap, "Yang mulia, Anda. Atau kamu bisa mati." Suaranya benar-benar tanpa suhu dan emosi manusiawi. "Tentu saja, kematianmu tidak akan terasa sepi. Aku berjanji akan menguburmu bersama klan dan sektemu." Mata Kui Hongyu membelalak. "Kamu adalah pria yang berbalik melawan penyelamatmu pada saat itu juga dan bertekuk lutut pada orang iblis untuk bertahan hidup, bukan? Gigitanmu cukup menyakitkan meski tanpa gigi, kan?" Kata-kata itu tidak hanya ditujukan pada Kui Hongyu. Setiap Realm King tingkat tinggi yang hadir untuk mendengar ini merasa seperti mereka ditampar keras dengan seluruh dunia sebagai saksinya. Tubuh dan fitur Kui Hongyu bergetar tak terkendali. Tiba-tiba, dia mendongak dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku, Kui Hongyu, telah menjadi raja selama 10.000 tahun. Saya boleh kehilangan nyawa saya, tetapi kehormatan saya tidak." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Realm King berjubah biru yang mungkin berteman baik dengan Kui Hongyu berseru kaget. "Raja Alam Hongyu, hahaha." Tapi Yunce tertawa mengejek pernyataannya. "Kamu hanya bisa kehilangan nyawamu, tapi tidak kehormatanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu punya hak untuk mengatakan itu? Di tepi Primal Chaos, mengapa kamu tidak menggosok tulang punggungmu dan mengingat kembali kehormatanmu ketika Long Bai, Qianyai, dan Laut Selatan menyerangku, orang yang menyelamatkanmu dan seluruh dunia? Mengapa kamu tidak mengingat rasa malu dan kehormatanmu ketika kamu melakukan segala dayamu untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia? Hari ini, saya dengan baik hati memberi Anda dan orang-orang Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda, dan Anda berkhotbah kepada saya tentang kehormatan. Seolah-olah Anda pantas mendapatkan hal seperti itu. Hehehe. Kui Hongyu menggigil saat dia berkeringat dingin. Tuntutan sang guru iblis agar dia mematahkan giginya sendiri sebelum dunia membuatnya marah melebihi kata-kata, tapi dia tahu dia telah melakukan kesalahan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ketika dia mendengar ancaman di balik ejekan Yunce, giginya mulai bergemeletuk ketakutan. "Yang mulia, saya bodoh. Sejak kami memilih untuk datang ke sini dan menyerah kepada Anda,
kami telah memutuskan untuk mengikuti Anda selamanya. Kamu tidak perlu memaksa kami seperti ini. Jadi, maksudmu aku harus membiarkan masa lalu berlalu hanya karena kamu sudah menyerah padaku? Yun Che tertawa kecil. Bagaimana aku bisa menghadapi darah dan kebencian selama bertahun-tahun jika aku membiarkannya? Tian Xiao, kata Yun Che sambil menoleh ke arah Kaisar Dewa, siapa yang menjaga alam surga Kui saat ini? Yan Tian Xiao segera menjawab, Yang Mulia. Alam bintang yang dimaksud dijaga oleh Yan Huo, dan alam surga Kui dijaga oleh alam setan ungu. Raja Alam Iblis Ungu sedang menunggu perintah sekarang. Yun Che memerintahkan, bunuh Sekte Realm King dari alam surga Kui. Mereka akan digantikan oleh alam setan ungu. Hanya satu kalimat yang diperlukan untuk mengakhiri era alam bintang atas dan menciptakan lautan mayat dan darah. Di alam surga Kui, Raja Alam Iblis Ungu membungkuk di depan proyeksi tersebut. Terserah Anda, Yang Mulia. Saat berikutnya, dia menunjuk ke arah Sekte Kui Surga dan berteriak dengan kejam, bunuh mereka semua. Realm King mereka, inti dan pemimpin Sekte Suci Surga Kui, saat ini berada di alam surga abadi, sehingga para praktisi segera hancur dalam ketakutan dan keputusasaan. Di alam surga abadi, Kui Hongyu yang berwajah pucat berteriak dengan mendesak, Yang Mulia, Yang Mulia. Silakan segera tarik pesanan Anda. Akulah orang bodoh yang menyinggungmu. Aku akan mematahkan gigiku sekarang dan menuruti setiap keinginanmu, tolong segera tarik pesananmu. Sudah terlambat, kata Yun Che sambil mengangkat kepalanya. Dia tidak melihat ke arah Kui Hongyu lagi karena pria itu sudah mati sekarang. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menerima kebaikanku dan membuktikan kesetiaanmu. Akan sangat memalukan jika menarik kembali kata-kataku, bukankah kamu setuju? Kamu orang yang beruntung, kamu tahu itu. Anda setidaknya diberi pilihan. Tidak ada yang memberi keluargaku atau kampung halamanku itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena telah melakukan kesalahan bodoh. Kata-katanya ringan, tapi semua orang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di jiwa mereka. Pembuluh darah muncul dari pupil Kui Hongyu. Sepenuhnya memahami akhir ceritanya, dan tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan, dia tiba-tiba menjerit dan menerkam ke arah Yun Che. Yun Che tidak bergerak sedikit pun. Aura Master Ilahi Kui Hongyu hanya muncul sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang melihat bagaimana mereka bergerak, tapi entah bagaimana sosok pendek dan keriput muncul di samping Kui Hongyu seperti hantu sungguhan. 3 cakar hitam pekat mencengkeram Kui Hongyu pada saat yang sama, dan Realm King merasakan kekuatannya dipaksa kembali ke dalam tubuhnya. Matanya membelalak hingga mencapai titik puncaknya ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, merasakan darahnya menjadi dingin dan penglihatannya berubah menjadi kegelapan, dia melihat neraka bahkan sebelum dia mati. Bang! Terdengar suara ledakan yang mengerikan, dan tubuh Kui Hongyu hancur menjadi debu hitam dalam waktu singkat. Ketiga leluhur Yama menghilang dan muncul kembali di belakang Yun Che setelah itu. Mereka saling melotot karena menganggap dua orang lainnya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan mereka. Dan juga, sangat memalukan bahwa mereka bertiga bertindak bersama untuk melenyapkan guru ilahi tingkat 2. Bagi mereka, membunuh Divine Master level 2 semudah menghancurkan seekor lalat, tapi bagi para Realm King dan semua orang yang menyaksikan ini melalui proyeksi, itu adalah suatu prestasi yang hampir membuat mereka takut. Lagi pula, Kui Hongyu adalah Realm King Agung dari alam surga Kui dan seorang guru ilahi. Alam Master Ilahi adalah alam tertinggi dalam kekacauan primal,
jadi tentu saja guru ilahi juga merupakan makhluk yang paling sulit dibunuh. Namun, ketiga leluhur Yama telah memadamkan kekuatan Kui Hongyu dalam sekejap dan mengubahnya menjadi mayat dalam waktu 2 tarikan napas. Lupakan perjuangannya, lelaki malang itu bahkan tidak sempat berteriak. Arus dingin mengalir melalui pembuluh darah setiap orang. Para praktisi dari wilayah ilahi timur tidak pernah tahu bahwa praktisi tertinggi yang mereka hormati bisa menjadi begitu rapuh, dan para Realm King yang lebih tinggi pasti tidak tahu bahwa mereka bisa serendah ini sampai sekarang. Yun Ce masih menatap ke langit. Seolah-olah dia baru saja menghancurkan seekor semut yang tidak berarti. Ketika debu hitam itu bertebaran, dia akhirnya menatap ke arah Realm King lainnya dari sudut matanya dan berkata, "Sepertinya beberapa dari kalian salah dalam beberapa hal, jadi izinkan aku menjelaskannya kepada mereka. Kamu, pertama, aku punya hak untuk mengambil nyawamu di tempat di mana kamu berdiri. Kedua, kamu akan mati sampai aku memutuskan untuk mengampuni kalian semua dan memberimu kesempatan untuk bertekuk lutut di hadapanku." Tentu saja, Yun Ce mengangkat tangannya perlahan, "Kamu selalu punya pilihan untuk menolak bantuan ini, untuk mati. Tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu bahwa kematianmu tidak akan terhormat dan tidak berarti, lagi pula, mengapa sekelompok anjing yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki tulang punggung mendapat kehormatan?" Mata leluhur Yama berkilau dengan cahaya hitam. Kematian Kui Hongyu cukup mengerikan, namun pembantaian yang sedang berlangsung di Sekte Suci Kui Heaven bahkan lebih buruk lagi. Tidak ada yang berani mengintip, apalagi membela diri di hadapan Yun Ce. Menghormati. Kehormatan adalah pilihan untuk berubah menjadi debu, dan melihat klan dan sekte seseorang berubah menjadi mayat tak bernyawa dalam sekejap mata. Yun Ce kemudian menoleh sedikit dan menatap pria berjubah biru yang baru saja keluar. "Ngomong-ngomong, apakah kamu akan memohon pada orang bodoh itu tadi?" Pria berjubah biru itu menjadi kaku dan hampir roboh di tempat. Tidak. Dia nyaris tidak bisa mengendalikan diri dan berlutut. Kata-kata menakutkan keluar dari mulutnya, "Saya adalah Raja Alam Guntur tanpa pemikiran Duan Muyan. Saya tidak punya pilihan dalam masalah ini saat itu, tetapi juga benar bahwa saya melakukan dosa yang tidak dapat diampuni kepada Tuan Iblis dan sebagai akibatnya pantas menerima 10.000 kematian. Tawaran yang mulia sama besarnya dengan kebaikan kedua orang tuaku yang telah melahirkanku ke dunia ini. Mulai saat ini, saya bersedia tunduk pada aturan Tuan Iblis dan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus dosa-dosanya. Aku bersumpah untuk melayani Tuan Iblis dan mematuhi perintah apapun sampai kematiannya." Tekad setiap orang mempunyai batasnya, dan itu pun berlaku sama bahkan bagi Realm King dan Divine Master. Duan Muyan jelas telah melampaui batas mentalnya setelah semua yang terjadi sebelumnya. Menghormati, status, rasa malunya disaksikan oleh seluruh dunia. Semua itu tidak penting baginya saat ini. "Patahkan gigimu," perintah Yun Ce acuh tak acuh dan menatapnya. Duan Muyan mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Bang! Bang! Pipi Duan Muyan berubah menjadi merah darah segera setelah serangan yang dilakukannya sendiri. Mereka membengkak seperti balon saat darah, gigi, dan seluruh harga dirinya tumpah dari mulutnya dan jatuh ke tanah sebelum lututnya. Beberapa cairan bening bercampur di dalam darah. Sudah jelas mengapa dia diperintahkan untuk mematahkan giginya sendiri, itu menyiratkan bahwa dia adalah seorang bajingan ompong dan tidak tahu malu. Bahwa hal itu diproyeksikan ke setiap sudut wilayah ilahi timur melalui proyeksi surga abadi berarti rasa malu akan terpatri dalam ingatan semua orang selamanya.
Rasa malunya begitu besar sehingga bahkan para praktisi kegelapan di wilayah ilahi utara pun terguncang oleh hal ini. Namun, rasa kasihan yang mereka rasakan dengan cepat lenyap ketika mereka mengingat tragedi yang menimpa Yunce. Apakah mereka tidak bersalah? Mungkin memang begitu. Bagaimanapun, mereka sedang ditekan oleh dua kaisar dewa dan penguasa tertinggi primal chaos sendiri. Memang benar bahwa mereka tidak punya pilihan selain membuat pilihan tercela untuk melindungi diri mereka sendiri dan dunia bintang mereka. Sayangnya, seperti kata pepatah, Anda menuai apa yang Anda tabur. Merekalah yang membuat pilihan itu, jadi mereka tidak punya hak untuk menyesali penderitaan yang mereka alami saat ini. Yunce tidak memerintahkan penghancuran wilayah ilahi timur, tapi tidak mungkin dia akan membiarkan mereka begitu saja. Duan Muyi menundukkan kepalanya dan menghindari menatap Yunce atau orang lain dengan seluruh kekuatannya. Menatap Realm King yang patuh, Yunce berjalan ke arahnya dan mengumpulkan bola kegelapan kecil di ujung jarinya. Ini adalah tanda kegelapan. Setelah aku menanamkannya padamu, kamu tidak akan pernah bisa lolos bahkan jika kamu mengeringkan darahmu, melumpuhkan pembuluh darahmu, atau bunuh diri. Duan Muyan menggigil. Semua Realm King wilayah timur menggigil. Yunce terus menatapnya dan bergumam seperti iblis. Kamu adalah orang yang mengatakan kamu akan mematuhi kegelapan sampai mati, jadi kamu tidak punya alasan untuk menolak hadiah ini, benar kan? Kepala Duan Muyan menunduk 1 cm lebih rendah sebelum dia berkata, "Terima kasih atas berkah Anda, Yang Mulia." Sangat bagus. Cahaya iblis menembus dada Duan Muyan dan memasuki nadi kehidupannya. Meskipun Yunce dapat mengubah tubuh praktisi manapun menjadi tubuh gelap, Zhou Qingchen sendiri adalah ciptaan pertamanya, itu akan menghabiskan banyak energi, dan dia hanya berhasil pertama kali karena sang pangeran tidak sadarkan diri. Perjuangan apapun akan mempersulit prosedur ini bahkan lebih dari sebelumnya. Di sisi lain, tanda gelap ini tidak akan mengubah tubuh atau energi dalam orang yang terkena dampaknya, namun akan tetap berada dalam garis hidup mereka dan menandai mereka sebagai orang yang ternoda selamanya. Mereka tidak akan pernah bisa menghindarinya selama mereka hidup. Selamat, kamu sekarang adalah anak kegelapan. Yunce menarik tangannya dan tersenyum kejam. Mulai sekarang, kamu boleh kembali ke rumah dan tanggung jawabmu, tapi ingat, kamu hanya punya satu kesempatan untuk setia. Duan Muyan terdiam beberapa saat. Lama kemudian, dia akhirnya mendongak menghadap Yunce, tapi rasa takut yang mencengkeram wajahnya yang bengkak tadi hilang. Saya akan mematuhi perintah Yang Mulia. Dia melakukan kowtow dalam-dalam sebelum bangkit berdiri. Dia dengan cepat meninggalkan tempat itu tanpa berbicara kepada siapapun atau bahkan menatap mata siapapun. Tidak jauh dari situ, Qi Wuyao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Oh, kamu tidak membutuhkanku sama sekali. Sekarang setelah ada orang mati sebagai contoh, semua orang di belakang mereka tahu persis apa pilihan mereka nantinya. Lebih jauh lagi, begitu mereka semua menyaksikan seorang teman menyerahkan seluruh martabatnya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kegelapan, secara tidak sadar mereka mendapati tindakan tersebut jauh lebih mudah untuk diterima. Wilayah ilahi timur lainnya menyaksikan raja-raja alam tingkat tinggi ini, yang memiliki jutaan orang yang siap sedia, dan bagaikan dewa surgawi bagi seluruh dunia, bergerak maju seperti penjahat yang menunggu hukumannya. Mereka semua berlutut di depan Yunce, satu demi satu. Mereka berlutut di depan kegelapan yang dulunya mereka benci dan hina. Mereka bersujud, mematahkan gigi mereka sendiri, dan ditandai dengan tanda gelap itu,
dan mereka bahkan harus berterima kasih sebesar-besarnya kepada Yun Ce atas hal itu. Para praktisi di wilayah ilahi timur sangat terkejut dan ngeri dengan apa yang mereka lihat hingga tubuh mereka mati rasa. Mereka tidak yakin apakah emosi yang saat ini memenuhi hati mereka adalah ejekan terhadap diri sendiri atau kesedihan. Yang kuat memakan yang lemah dan pemenangnya menulis buku sejarah. Begitulah yang terjadi di dunia ini. Namun hal itu belum pernah dilakukan dengan cara yang begitu telanjang dan kejam sebelumnya. Yun Ce menyaksikan masing-masing Realm King yang lebih tinggi ini berlutut di hadapannya dan mematahkan gigi mereka sendiri. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi dan tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau keengganan terlihat di wajahnya, namun, tidak ada jejak kegembiraan juga yang terlihat. Itu adalah kelompok orang yang sama, tetapi sekarang sikap dan ekspresi mereka sangat berbeda. Kebaikan, kebenaran, hati nurani, menghormati, harga diri. Di dunia ini, dunia yang kejam di mana hanya yang kuat yang bertahan, semua hal ini hanyalah omong kosong. Hanya kekuatan luar biasa yang dapat menentukan apa itu kebaikan, kebenaran, hati nurani, kehormatan, dan martabat sejati. Ini akan memungkinkan Anda untuk mendefinisikan hukum apapun sesuka Anda. Di alam Holy Eve yang jauh, suasana tak bernyawa menyelimuti alam Holy Eve. Setelah konfrontasi kekerasan antara Luo Shangchen dan Luo Guxi, hampir semua orang di sekte mengetahui bahwa Luo Changsheng sebenarnya adalah bajingan. Hal baiknya adalah seluruh sekte dikunci secepat mungkin, sehingga beritanya tidak menyebar. Jika tidak, dunia bintang nomor 1 di wilayah ilahi timur akan menjadi bahan tertawaan terbesar di wilayah ilahi timur. Penatua Agung Holy Eve berjalan ke aula dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia berkata, Master Sekte, kita tidak bisa lagi membiarkan Yun Ce menunggu lebih lama lagi. Sekalipun kita harus mengorbankan seluruh martabat dan kehormatan kita, paling tidak kita bisa melestarikan fondasi yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita. 4 kerajaan besar telah jatuh satu demi satu, jadi ruangan apa yang harus dibanggakan dan dijauhi oleh alam Ives suci mereka. Terlebih lagi, mereka baru saja diguncang oleh perubahan yang begitu besar. Raja Luo Shangchen dari alam atap suci perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tetua agung. Hanya dalam kurun waktu beberapa hari, ia tampaknya telah berusia beberapa milenium. Sudahkah kita menemukan bajingan itu? Tetua Agung Holy Eve menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara. Faktanya, dia tidak sanggup mengatakan apapun. Setelah kejadian hari itu, Luo Changsheng bergegas keluar dari alam Holy Eve dan semua komunikasi dengannya telah terputus. Luo Guxi melukai sejumlah murid Holy Eve dan mengejarnya dan keberadaannya juga tidak diketahui. Hanya dalam beberapa saat, Holy Eve Realm telah kehilangan 2 Divine Master tahap akhir. Yang lebih parah lagi, mereka telah kehilangan penerusnya, yang cahayanya begitu cemerlang hingga menerangi dunia. Adapun Luo Shangchen, bagaimana mungkin hanya ini yang mempengaruhinya? Retribusi. Dia tidak bisa menerima hal itu. Faktanya, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan apapun saat itu. Lagi pula, dia hanya membunuh seorang petani dari alam bintang rendahan. Saat dia perlahan bangkit, getaran kecil menjalar ke seluruh tubuhnya bahkan sebelum dia berhasil berdiri tegak. Ayo pergi, katanya sambil menghela nafas sambil menatap ke langit. Itu benar, kita tidak punya pilihan lain, sama seperti kita tidak punya pilihan di perbatasan Primal Chaos bertahun-tahun yang lalu. Master Sekte. Penatua Agung Holy Eve ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya.
Maafkan pertanyaan ini. Jika kita menemukan umur panjang, bagaimana Master Sekte akan menghadapinya? Wajah Luo Shangchen tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia berkata, kami akan melumpuhkannya dan mengurungnya di dalam penjara selamanya. Penatua Agung Holy Yves terkejut dengan kata-kata itu. Tetapi, atau menurutmu aku harus membiarkan seperti dia mewarisi alam Holy Yves? Luo Shangchen menjadi gelisah, auranya berkobar dengan sangat kacau. Jika kita membiarkannya, dia pasti akan mengambil tempatku di masa depan. Tidak ada seorang pun di generasinya yang dapat menandingi dia dalam hal budidaya atau ketenaran. Dia mengulurkan jarinya yang gemetar ke arah Tetua Agung Holy Yves. Bahkan kamu tidak tega menyakitinya. Jadi ketika saatnya tiba, siapa yang bisa menghentikannya? Tolong tenangkan amarahmu, Master Sekte. Saya tidak punya niat seperti itu, kata Penatua Agung Holy Yves. Saat dia melihat penampilan Luo Shangchen, dia menghela nafas berat di dalam hatinya. Tidak tahan, siapakah orang yang benar-benar tidak tega? Ikatan darah mungkin palsu, tapi hubungan mereka sebagai ayah dan anak memang nyata. Terlebih lagi, semua kegembiraan, kebanggaan, kehangatan, kemarahan, dan harapan yang dia rasakan selama beberapa tahun terakhir, hampir semuanya disebabkan oleh Luo Changsheng. Wilayah Ilahi Selatan, Alam Dewa Laut Selatan. Saat ini adalah periode paling menjengkelkan dan menegangkan dalam hidup Nan Wansheng. Perjalanan sederhana ke wilayah Ilahi Timur sebenarnya membuatnya kehilangan dua Raja Laut. Ini hanyalah mimpi buruk yang tak terbayangkan bagi dirinya dan alam Dewa Laut Selatan. Raja Laut Neraka Utara Nan Fei Hong tiba, dan bahkan sebelum dia membuka mulutnya, Nan Wansheng berbicara dengan suara muram, apa yang terjadi dengan alam Dewa Naga? Nan Fei Hong menjawab, alam Dewa Naga secara konsisten mengatakan bahwa Raja Naga sedang mengasingkan diri dan dia tidak akan keluar dari sana dalam waktu dekat. Namun, sekarang alam Dewa Surga Abadi, alam Dewa Bulan, dan alam Dewa Kerajaan Brahma telah dikalahkan satu demi satu. Alam Dewa Naga tidak mungkin bisa mengabaikan situasi ini lebih lama lagi. Bahkan jika Raja Naga benar-benar tidak bisa keluar, mereka pasti akan segera mengambil tindakan. Selain itu, kami juga baru mendapat kabar lain. Zhou Suzi telah melarikan diri dari wilayah Ilahi Isjen dan memasuki alam Dewa Naga, dan dia membawa 6 penjaga bersamanya. Nan Wansheng menggumamkan sesuatu sebelum berkata, kita pasti tidak bisa membiarkan berita kematian neraka selatan dan neraka barat bocor. Saya mengerti. Nan Fei Hong mengangguk dengan berat. Nan Wansheng perlahan menutup matanya sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Ini sungguh aneh. Mengingat sikap yang ditunjukkan Raja Naga saat itu, dia jelas membenci Yun Ce karena alasan yang tidak kita ketahui. Tapi sekarang Yun Ce telah menginvasi wilayah Ilahi Timur dengan wilayah Ilahi Utara. Kebetulan saja Raja Naga memasuki pengasingan. Tentunya ini terlalu kebetulan. Ketika dia menyadari bahwa dia juga telah menerima berita tentang segel kehidupan dan kematian primordial pada saat yang paling luar biasa, alisnya mulai turun semakin rendah. Mungkinkah Raja Naga telah dibujuk keluar dari wilayahnya sendiri? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah Raja Naga, raja yang memerintah di atas 5 kaisar dewa wilayah Ilahi Barat, penguasa absolut alam Dewa Naga. Jika mereka diserang, Raja Naga secara alami akan membalas dengan sekuat tenaga. Tapi jika mereka harus mengambil keputusan, siapa di antara mereka yang berani bertindak begitu lancang mengenai masalah penting seperti itu tanpa kehadiran Raja Naga? Jika alam Dewa Naga tidak bergerak,
lalu bagaimana orang dari wilayah ilahi barat bisa mengambil tindakan di hadapan mereka? Ini pasti suatu kebetulan, jawab Nan Fei Hong. Mengingat kehormatan Raja Naga, siapa di dunia ini yang benar-benar bisa membujuk dia pergi? Nan Wansheng berpikir keras. Di dunia ini, jumlah godaan yang benar-benar tidak dapat dia tolak dapat dihitung dengan satu tangan. Kehidupan abadi tidak diragukan lagi adalah salah satu godaan yang tak tertahankan, dan itu juga alasan dia memilih menjadi tameng bagi orang lain saat dia memaksa masuk ke alam dewa kerajaan Brahma. Adapun Raja Naga, apa yang bisa menyebabkan seseorang sekuat dia menghilang untuk waktu yang lama? Dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dilakukannya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan betapa menakutkannya wilayah ilahi utara, baik dari segi kekuatan maupun kelicikannya. Hal ini terutama berlaku baginya karena dia secara pribadi telah menyaksikan alam dewa kerajaan Brahma yang agung, kerajaan raja terkuat di wilayah ilahi timur yang dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan alam raja laut selatan, berubah menjadi neraka dalam kurun waktu beberapa tahun. Jika ada orang yang melihat apa yang dilihatnya, tidak ada keraguan bahwa hal itu akan meninggalkan bayangan yang sangat dalam di lubuk hati dan jiwa mereka. Hal yang sama berlaku baginya, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah selatan. Saya tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan hal ini sekarang, kata Nan Wansheng muram. Kemungkinan besar wilayah ilahi utara akan datang ke wilayah ilahi selatan berikutnya. Ini. Nan Fei Hong terkejut dengan kata-kata itu tetapi dia segera pulih, saya rasa mereka tidak akan melakukannya. Alasan mengapa wilayah ilahi timur diinjak-injak oleh wilayah ilahi utara adalah karena mereka meremehkan musuh mereka pada awalnya dan kemudian mulai melakukan serangan diam-diam. Hal yang sama tidak akan terjadi di wilayah ilahi selatan kita. Selain itu, mereka pasti telah kehilangan banyak orang dalam invasi ke wilayah ilahi timur ini, dan kekuatan mereka telah terkuras. Bahkan jika mereka benar-benar berencana menyerang wilayah ilahi selatan kita, mereka harus beristirahat dan memulihkan diri dalam waktu lama sebelum itu. Selain itu, Yun Ce memiliki kebencian yang dalam dan abadi terhadap wilayah ilahi timur, namun dia belum terlalu terlibat dengan wilayah ilahi selatan. Nan Wansheng memotongnya dengan tawa dingin. Mungkinkah kamu lupa siapa sebenarnya yang membuat Dewa Bintang Pembantaian Surgawi menemui jalan buntu bertahun-tahun yang lalu? Tatapan Nan Fei Hong menjadi tajam. Yun Ce telah menjadi seorang maniak total. Seorang maniak yang hanya hidup untuk membalas dendam. Nan Wansheng berkata dengan suara gelap. Kekuasaan dan hegemoni. Status seorang kaisar. Dia tidak peduli sedikit pun tentang hal itu, jadi mengapa dia mempertimbangkan pro dan kontra dari pertarungan antar wilayah dewa? Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari balas dendamnya yang gila. Di balik orang gila ini terdapat rencana dan kelicikan Ratu Iblis sendiri. Dia adalah otak sebenarnya dari operasi ini, dan dia telah membantu Yun Ce melahap wilayah ilahi timur sedikit demi sedikit. Jadi invasi mereka ini bukan hanya untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka, mereka juga berhasil menutupi sebagian besar kerugian mereka. Selain itu, ketidakhadiran Raja Naga telah menciptakan jendela waktu yang sangat berharga bagi mereka. Mengapa mereka menyia-nyiakan waktu sedetik pun? Setiap kata yang diucapkan Nan Wansheng menyebabkan hatinya bertambah berat. Kemungkinan besar mereka tidak akan menghentikan invasi setelah mereka menaklukkan wilayah ilahi timur. Mereka juga tidak akan repot-repot beristirahat dan mengatur ulang, bahkan, mereka mungkin akan datang ke depan pintu kita lebih cepat dari yang kuduga. Raja Neraka Utara mengerutkan kedua alisnya.
Mungkinkah wilayah ilahi utara benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menelan wilayah ilahi selatan kita dengan cara yang sama seperti menelan wilayah ilahi timur? Apakah kamu percaya bahwa Yunce bisa mengambil alih komando wilayah ilahi utara dan membasuh wilayah ilahi timur dengan lautan darah 4 tahun lalu? Nan Wansheng dengan dingin bertanya. Raja Laut Neraka Utara langsung terdiam. Yunce jelas bukan seseorang yang bisa kamu gunakan logika untuk menjelaskannya. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa semua orang sangat ingin membunuhnya saat itu. Konsekuensi dari kegagalan membunuhnya, nah, sekarang sudah jelas untuk Anda lihat, bukan? Tangan Nan Wansheng perlahan mengepal. Raja Laut Neraka Utara berpikir sejenak sebelum berkata, pikiran rajaku sangat masuk akal, namun aku masih merasa bahwa wilayah ilahi utara tidak akan dengan mudah bergerak melawan wilayah ilahi selatan dalam waktu dekat, bahkan jika mereka benar-benar melakukannya. Ambisi seperti itu, setidaknya, metode yang mereka gunakan untuk mengalahkan alam dewa bulan dan alam dewa kerajaan Brahma seharusnya tidak tersedia lagi bagi mereka. Jika tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan alam dewa surga abadi dan mengurangi kerugian mereka. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencoba mengambil inisiatif? Cahaya aneh muncul di matanya. Lebih dari 1 dekade telah berlalu dan Qian Qiu hampir selesai menyatu secara sempurna dengan kekuatan sucinya. Karena pengangkatannya sebagai putra mahkota hanya tinggal menunggu waktu saja, mengapa tidak dilakukan sekarang? Nan Wansheng mengangkat kepalanya dan berkata, maksudmu? Adakan upacara penganugerahan gelar putra mahkota bulan depan dan gunakan ini sebagai alasan untuk mengundang seluruh kerajaan. Ini termasuk Yunce dan kerajaan yang dipimpin oleh alam dewa naga. Pada saat itu, kita akan dapat secara langsung melihat sikap Yunce terhadap wilayah ilahi selatan. Jika dia bersedia menghadapi kita secara terbuka dan jujur, itu berarti dia tidak berniat memprovokasi wilayah ilahi selatan kita dalam waktu dekat. Jika itu masalahnya, kita bisa menunggu Raja Naga kembali. Jika dia memilih untuk mengerahkan seluruh wilayah ilahi barat untuk menyerang Yunce dan pasukannya, wilayah ilahi utara pasti akan hancur. Jika itu terjadi, wilayah ilahi selatan kita bahkan tidak perlu mengambil risiko sehelai pun rambut di kepala kita. Jika dia bersikap arogan atau menolak undangan kita, kata Raja Laut Neraka Utara saat cahaya dingin melintas di matanya, maka kita tidak punya pilihan selain menjadi yang pertama menyerang. Upacara akbar akan berubah dan menjadi kesempatan bagi wilayah ilahi selatan kita untuk mendiskusikan penindasan terhadap setan-setan ini dengan wilayah ilahi barat. Nan Wansheng mulai berjalan perlahan. Setelah beberapa kali menarik napas, dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, itu tidak akan terjadi bulan depan. 10 hari lagi dari sekarang. Jantung Raja Laut Neraka Utara berdebar kencang di dadanya. Urgensi dia dalam menangani masalah ini menunjukkan seberapa dalam ketakutannya terhadap Yunce. Keluarkan perintah untuk segera memulai persiapan upacara akbar pengangkatan putra mahkota baru. Segera kirim orang ke wilayah ilahi timur dengan kecepatan penuh dan undang Yunce terlebih dahulu. Setelah kami mengamati reaksinya, kami akan mempersiapkan sisanya. Raja Laut Neraka Utara telah menerima perintahnya dan baru saja hendak pergi ketika dia merasakan aura mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim. Ini adalah aura milik salah satu utusan pengadilan mereka. Mereka tidak akan terburu-buru jika tidak terjadi hal besar. Nan Wansheng melambaikan tangan dan penghalang itu langsung terbuka. Utusan pengadilan tiba pada saat berikutnya dan dia segera berlutut di tanah. Hilangkan formalitas.
Apa masalahnya? Nan Wansheng bertanya dengan muram. 2 hari terakhir ini juga merupakan periode di mana pikirannya paling sensitif. Tuanku, kami baru saja menerima kabar bahwa Dewa Laut Perubahan Segudang, dan Dewa Laut Surga Perairan dari alam laut dalam 10 arah, telah jatuh. Nan Wansheng dan Raja Laut Neraka Utara terkejut dengan berita ini. Bagaimana mereka mati? Nan Wansheng bertanya dengan suara muram. Apakah mereka dibunuh oleh orang-orang dari wilayah ilahi utara? Tidak, jawab utusan pengadilan. 2 dewa laut yang agung dibunuh oleh seseorang dan bahkan tidak ada jejak pertempuran sengit ketika kami menemukan tubuh mereka. Apa? Ekspresi kedua orang yang tetap tenang saat mendengar kematian 2 dewa laut agung langsung berubah saat mendengar kata-kata itu. 2 dewa laut telah dibunuh. Itu tidak mungkin, sergah Raja Laut Neraka Utara. Mengingat kekuatan dewa laut, sulit bagi mereka untuk mati, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Siapa yang membunuh mereka? Nan Wansheng bertanya. Kami tidak tahu, jawab utusan pengadilan. Alam laut dalam 10 arah telah menutup perbatasan mereka setelah mereka mengetahui kematian Dewa Laut Perubahan Segudang. Namun, nasib yang sama juga menimpa Dewa Laut Surga Perairan, yang keluar untuk menyelidikinya, kurang dari 20 jam kemudian, jadi alam laut dalam 10 arah tidak punya pilihan selain merilis informasi dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Nan Wansheng dan Raja Neraka Laut Utara saling bertukar pandang saat keterkejutan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah mereka.